Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi kegiatan 4.3 bentuk persamaan garis lurus dengan kemiringannya M ya, dan melalui titik X1, Y1 untuk kelas 8 semester 1. Nah, di sini kita akan membahas materinya ya. Untuk halamannya 160 sampai dengan 166. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website lookinout.blogspot.com. Nah, pertama, ayo kita amati beberapa bentuk persamaan garis lurus yang melalui dua titik dengan kemiringan tertentu pada tabel berikutnya. Jadi di sini bentuk persamaan garisnya ya, kemiringannya itu jika dia 2 atau M-nya 2, titik yang dilaluinya itu 0,0. Bentuk persamaan garis lurusnya itu Y sama dengan 2X ya. Oke, bentuk lain persamaan garis lurusnya itu Y dikurang 0 sama dengan 2 dikalikan dengan X min 0 ya, seperti itu. Nah, jika dia kemiringannya 3, titik yang dilaluinya 1,3, maka bentuk persamaan garisnya lurusnya itu Y sama dengan 3X ya, seperti itu. Nah, untuk bentuk persamaan garis lainnya, Y dikurang 3 sama dengan 3 dikalikan dengan X min 1 ya, rumusnya seperti apa? Kalau kalian ingat, Y dikurang Y1 sama dengan M ya, dikalikan dengan X min X1 seperti itu. Nah, di sini kita lihat ya bahwa kemiringannya M untuk titiknya X1, Y1 berarti rumusnya itu untuk bentuk persamaan garisnya ya, itu Y sama dengan MX plus C. Jadi ada dua rumus ya, baik yang di atas ataupun yang di bawah. Nah, oke, berdasarkan hasil pengamatan pertanyaannya, apa yang kalian dapat munculkan ya? Sebagai contoh, yang pertama, pada baris pertama, M sama dengan 2 dan titik yang dilaluinya itu adalah 1,2. Diperoleh persamaan garis Y sama dengan 2X. Nah, ini kayaknya seharusnya 0,0 ya. Karena kan baris pertama M2 seperti ini ya, baris pertama. Apakah persamaan oleh ordinat ya? Kalau X itu apsis, kalau Y itu ordinat ya, maka berarti si Y-nya pada titik 0,2 ya, atau di sini kan kita lihat 0,0 ya sebenarnya, 2 kali apsisnya. Nah, kalau misalkan kita coba aja ya, nggak apa deh 1,2 ya. Y kan karena dia misalkan 1,2 ya, 1,2 berarti Y satunya ini 2 dan X satunya ini 1. Oke, kita coba, berarti kan Y2-nya berarti 2 sama dengan M-nya itu 2 ya. Jadi 2 dikalikan dengan X, X-nya itu 1. Oke, seperti ini. Jadi Y min 2 sama dengan 2X min 2 ya. Karena ini pindah ruas, maka 2X min 2 ditambahkan dengan 2 ya, pindah ruas. Jadi Y sama dengan 2X plus 0. Jadi Y sama dengan 2X. Nah, apakah persamaan ini disebabkan oleh ordinat pada titik 2 kali absisnya? Ternyata ternyata benar ya, kalau kita lihat juga dari yang kolom nomor 2 ya. Kalau dia ordinatnya 3, maka dia 3 kali dari absisnya, seperti itu ya. Berarti benar ya. Benar ya. Ini adalah bukti contohnya jika dia dilalui titik tadi ya. Ternyata maksud dari soalnya seperti itu ya, 1,2. Oke. Nah, untuk nomor 2, bagaimana cara menentukan bentuk persamaan garis lurus yang diketahui gradiennya itu M dan melalui titik X1, Y1. Nah, cara menentukannya berarti dengan menggunakan Y dikurang Y1 sama dengan M dikalikan dengan X dikurang X1. Nah, ini adalah cara menentukan bentuk persamaan garis lurusnya ya. Selanjutnya, contoh 4.4, tentukan kemiringan garis yang melalui titik A 2,1 dan koordinat B itu 4,5. Nah, alternatif penyelesaiannya itu misal 2,1 adalah X1 dan Y1-nya, berarti si 2-nya ini X1 dan Y1-nya itu 1 ya. Untuk 4,5 ini X2, Y2. Nah, ini adalah kalau dibuat koordinat kartesiusnya ya. Kita taruh titik A-nya di sini kan ya.
ini kan 0 ya, 0, ini 1, ini 2 ya. Berarti 2 di sini. Terus karena dia Y-nya 1 ya, Y-nya 1, maka kita buat titiknya di sini. Yang B juga sama ya. Ini 3, ini 4. Maka X-nya 4, Y-nya itu 5 seperti itu. Nah, bagaimana caranya menentukan kemiringannya? Kalau kemiringannya itu kan M ya, M sama dengan sebenarnya yang ini dari delta Y dikurang delta X, baru deh si Y2 dikurang Y1, Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Seperti itu. Ini bukan kuadrat ya, ini 2. Nah, seperti itu. Jadi, karena Y2-nya itu 5, Y1-nya itu 1 per 4 dikurang 2. Jadi, hasilnya itu 4 per 2 atau sama dengan 2 ya kemiringannya. Nah, seperti itu. Perhatikan bahwa kemiringan garis yang bernilai positif, bentuk garisnya naik ke kanan. Jadi kalau kemiringannya positif ya, naiknya ke kanan. Kalau dia misalkan kemiringannya M-nya itu negatif, misalkan M1-nya negatif, berarti dia nantinya akan ke sebelah kiri. Misal ini adalah garisnya. Nah, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, untuk contoh 4.5, tentukan kemiringan garis yang melalui titik 1,2 dan min 2,5. Sama seperti tadi ya, pertama-tama kita buat terlebih dahulu ya, gambarnya seperti ini. Kalau kita gambarnya seperti ini, berarti sebenarnya kita sudah tahu nih bahwa nantinya si M-nya itu akan bernilai negatif ya, karena dia condong ke arah kiri, seperti tadi ya. Nah, sama seperti tadi caranya berarti kita buat M sama dengan delta Y per delta X, di mana si X1-nya ini 1, Y1-nya ini 2, X2-nya ini min 2, Y2-nya itu 5. Nah, kita lanjut lagi, karena delta Y itu Y2 dikurang Y1, delta X itu X2 dikurang X1, X1 ya, maka si Y2-nya ini ya, Y2-nya itu 5, dan Y1-nya itu 2, sedangkan untuk X2-nya itu min 2, untuk X1-nya itu 1 ya. Maka 5 dikurang 2 itu 3, min 2 dikurang min 1 itu min 3 ya. Maka 3 dibagi dengan min 3 itu hasilnya min 1 ya. Seperti itu. Berarti benar ya, negatif ke arah kiri kemiringannya. Selanjutnya, untuk contoh 4.6, tentukan kemiringan garis yang sejajar sumbu X dan melalui titik 1,3. Nah, perlu kalian perhatikan bahwa jika dia sejajar dengan sumbu X, maka buatnya adalah X-nya ini kan dia 1, tetapi kalau dia sumbu X, maka yang diambil adalah 3-nya, maka buat titiknya itu 0,3. Bagaimana kalau jika dia sumbu Y ya? Kalau dia sumbu Y, maka yang diambil adalah si satunya, berarti 1,0 itu jika dia sumbu Y ya, sejajar sumbu Y. Oke, maka kita buat ya, jadi 1,3, 0,3 adalah titik yang juga melalui garis. Jadi seperti ini ya, jadi 0,3-nya di sini ya, karena Y-nya itu 3, X-nya itu 0 ya, maka dibuat seperti ini. Ini titik 1, 2, 3. Untuk 1,3, X-nya 1, Y-nya 3, maka di sebelah sini ya. Nah, bagaimana kemiringannya? Kemiringannya sudah bisa ditebak ya sebenarnya. Kalau ada 0 di X-nya ya, kalau X-nya 0, maka dia akan menghasilkan 0. Misal, kita tebak ya, ini 0,2, di sininya itu 2,4. Sudah tentu ya, dia akan bernilai 0 kemiringannya seperti itu, karena di X-nya ini ya, karena X1-nya ini ya, seperti itu. Kemiringannya itu kita bisa buat seperti tadi ya, Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1, sama dengan 3 dikurang 3 ya, ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2 ya, per 1 dikurang 0, jadi 0 per 1 sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya,
Contoh 4.7, tentukan gradien garis yang sejajar sumbu Y. Nah, kalau sumbu Y tadi ya, kalau dia 2,4, ambil yang di depannya berarti kan si 2. Tentu barang tentu belakangnya itu akan bernilai 0 ya, kalau dia sumbu Y. Nah, jadi si Y-nya itu akan 0. Grafik menunjukkan garis horizontal melalui titik 2,4. Nah, adalah titik 2,1 juga adalah titik yang melalui ya. Jadi bisa bisa 2,1, bisa 2,0 juga ya, tidak apa-apa. Jadi yang penting masih si duanya ini ya. Oke. Kalau misalkan kalian mau buat dia nantinya 2,3 juga tidak apa-apa ya. Yang penting duanya itu tetap. Jadi kemiringannya sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan 1 dikurang 4 per 1 dikurang 0. Jadi ya, nah kalau dia misalkan ada min 3 per 0 itu hasilnya tidak terdefinisi ya. Atau jika dia misalkan 2 dikurang 0 maka hasilnya tidak terdefinisi ya. Oke, jadi mudah ya. Ini ada kesalahan nih kayaknya nih. X1-nya 0, Y2-nya coba kita perhatikan lagi ya. Y1-nya ini, Y2-nya ini. Y1 ya, maaf, Y1. X2-nya ini, Y2-nya ini ya. Kita perhatikan lagi, Y2-nya itu kan harusnya 1 ya. Benar 1, satunya itu 4. X2-nya ini seharusnya 2 ya. X-nya, nah ini juga ada kesalahan ya. Maaf. Yang ada kesalahan adalah yang si X-nya ternyata ya. Jadi kita harus benar-benar teliti pada bukunya ya. Jadi ada hanya si satu ini ternyata 0 juga. Ini harusnya 2 ya. Karena X-nya ya. Makanya dia 0. Seperti itu ya. Ini adalah kesalahan-kesalahan yang sangat lumayan membingungkan kalian. Oke, kita lanjut lagi. Ayo kita menalar, perhatikan keempat contoh dan penyelesaian yang telah kalian amati. Pertama, jika suatu garis lurus melalui titik X1, Y1, dan X2, Y2, tentukan titik mana yang menentukan kemiringan garis positif. Untuk yang kedua adalah yang negatif ya. Yang ketiga, apakah sebuah garis dapat memiliki lebih dari satu kemiringan. Nah, ini adalah ya. Kegiatan ini adalah jika suatu garis melalui titik X1, Y1, dan titik menentukan kemiringan garis positif dan negatif adalah semua titik tersebut. Jadi kenapa? Dia positif negatif tergantung. Kalau misalkan dia semuanya itu positif ya, misalkan semuanya positif, ini 4 ya. Bisa jadi kalau kita buat seperti ini ya, kita coba-coba ya, namanya pembuktian ya. Namanya pembuktian, jadi harus dicoba-coba. Maka M sama dengan X, Y2-nya itu 4 ya, Y1-nya itu 3. X2-nya ini 4, X1-nya ini 3 ya. Jadi 1 per 1 atau kemiringannya itu positif. Bagaimana jika dia negatif ya? Jadi semuanya itu tergantung. Misal sekarang si X-nya ada yang negatif dulu. Seperti ini ya. Yang di sini adalah si Y-nya negatif. M-nya Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 ya. Kita coba-coba. Kalau dia X2, Y2-nya itu min 4, Y1-nya itu 3 ya. Per X2-nya itu 4, X1-nya itu min 3. Maka min 7 per 7 atau min 1. Nah, jadi tergantung ya kalau buat dia negatif atau positifnya itu tergantung. Jadi semua titik itu menentukan. Nah, untuk yang nomor 3, dan setiap garis hanya memiliki satu kemiringan saja ya, hanya satu kemiringan. Seperti ini. Jadi tidak ada dua kemiringan ya. Hanya satu kemiringan. Oke. Untuk contoh 4.8, kemiringan garis yang melalui titik min 4, P dan 1,2 dan min 3,4 tentukan nilai P ya. Berarti ini
M-nya ini X1, ini Y1, ini X2, Y2. Kalau kita ingat lagi tadi ya, M sama dengan delta Y per delta X, di mana Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang dengan X1 ya. Oke, kita lanjut lagi. Y2-nya berapa? 2 ya. Nah, ini juga jangan lupa kemiringannya. Kemiringannya ini kan, ini M ya, kita tulis dulu deh, biar nggak bingung. Untuk Y1-nya P ya, Y1-nya P per X2-nya, berapa X2-nya? 1, X1-nya itu min 4. Nanti kita rubah si M-nya ini menjadi min 3 per 4 sama dengan 2 min P per 1 plus 4, seperti ini ya. Nah, setelah itu, karena min 3 per 4 ya, sama dengan 2 min P per 5 ya. Nah, nantinya si 5 ini, karena dia pembagian pindah ruas menjadi perkalian ya, maka 5 dikalikan dengan min 3 per 4 sama dengan 2 min P. Nah, 5 dikalikan dengan min 3 itu berarti min 15 ya, berarti kita bisa tulis 15 per 4. Nah, ini sama aja seperti min 15 per 4 ya. Oke, selanjutnya sama dengan 2 min P ya. Setelah itu, si minnya ini pindah ke kanan. Berarti P sama dengan, dan yang si min 15 per 4-nya itu pindah ke sebelah kanan ya. Yang P ke kiri maksudnya, yang min 15 per 4 itu ke kanan. Maka P sama dengan 2 plus ya, karena ini pindah ruas jadi plus, yang ini juga pindah ruas menjadi plus. Jadi 15 per 4. Maka P sama dengan, kalau 2 dikali 4 itu hasilnya 8 ya, maka 8 jangan lupa 4. Nah, seperti itu ya caranya. 15 per 4. Jadi P-nya itu adalah 23 per 4. Seperti itu ya. Nah, berdasarkan hasil pengamatan dan penggalian informasi yang kalian lakukan, coba nalarkan bentuk lain dari persamaan garis lurus yang melalui dua titik, yaitu titik A, X, Y1, X, Y1, Y1, dan B, X2, Y2. Nah, di sini titik A-nya itu 1,2, titik B-nya itu 3,2. Kemiringannya itu 0 ya, tentu saja ya, karena si nilai ini adalah dari sumbu X ya. Sumbu X itu maka kemiringannya itu 0 ya. Sumbu X seperti itu. Kalau sumbu X berarti seperti ini ya, ini sumbu X. Misalkan di sini 0 ya. Ini adalah garis lurusnya. Ya. Maka dia bernilai 0. Persamaan garis lurusnya berarti Y sama dengan 2 ya. Bentuk lain persamaan garis lurusnya itu dia tidak ada. Kita akan mencobanya ya. Kita akan mencobanya. Jika dia Y sama dengan MX plus C ya. Maaf, bukan Y sama dengan MX plus C ya. Oke, kita ganti. Itu Y sama dengan Y1 sama dengan M kalikan dengan X kurang X1. Nah, Y-nya itu kita ambil salah satu, mau yang titik A atau yang titik B, salah satu aja ya. Misal kita coba yang titik A ya. Berarti Y-nya itu, Y1-nya itu 2 ya. Y1-nya 2 dan kemiringannya itu 0. Si X1-nya itu 1 ya. Oke. Bisa kita buat Y dikurang 2 sama dengan 0 dikali X, 0. 0 dikali min 1, 0 ya. Maka Y min 2 sama dengan 0 ya. Kalau 2-nya pindah ruas, maka Y sama dengan 2. Oke, terbukti seperti itu ya, persamaan garis lurusnya. Berarti rumus ini nantinya buat persamaan garis lurus ini. Nah, yang ini ya, itu menggunakan rumus Y dikurang Y2 ya. Terus Y1, maaf ya, Y1. Ini Y1. Dimana di sini juga ya, Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Dari mana sih rumusnya?
kok kalian nanya dari mana sih rumusnya? Ini sebenarnya dari ya, kalau kalian lihat Y dikurang Y1, yang ini ya, Y dikurang Y1 per X dikurang X1 sama dengan ya, kalau dia pindah ruas berarti Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang 1. Ini sama aja kayak Y1 per X min X1 sama dengan M ya, seperti itu jadinya ya. Ini bisa juga. Nah, kalau dia pindah ruas, nantinya akan seperti ini nih, kalau dia pindah ruas. Jadi, Y dikurang Y1, ya, pindah ruas si X ya, jadi X1, X dikurang X1, seperti itu kalau dia pindah ruas. Makanya ini adalah dari rumusnya juga ya. Jadi sebenarnya kalian cukup hafal satu rumus saja ya, seperti ini ya. Itu akan bisa menyebar ke semuanya. Yang penting si M-nya ini kalian tahu ya. M itu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang 1. Seperti itu. Kita hapus terlebih dahulu. Untuk yang nomor 2 ya. Nomor 2 kita akan buktikan. Kalau untuk nomor 2 itu ya, berarti kita ambil yang si ganti ya. Yang ini ya. Kita ambil sekarang. Berarti Y dikurang Y1 per, nah ini tidak terdefinisi ya, berarti makanya dia X-nya 1 ya. X-nya ini X min X1 ya, dimana si Y-nya ini kurang dengan min 1 sama dengan tak terdefinisi dikurang X dikurang 1 seperti itu. Maka Y plus 1 sama dengan tak hingga mana X plus 1 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya bisa kita rubah bahwa Y sama dengan ya, untuk nomor 2, kalian kalau dia sama ya, kayak tadi ya, kalau dia sama si X-nya ya, maka kalian bisa langsung tulis bahwa persamaan garisnya itu X sama dengan min 1, seperti itu ya. Kalau misalkan ada lagi ya, min 2,3 ya, sama dia min 2,2, sudah barang tentu bahwa X-nya itu akan min 2, seperti itu ya. Bentuk persamaan garis lurusnya tidak ada ya, karena dia tidak terdefinisi. Jadi kalau 0, kemiringannya 0, dan tidak terdefinisi, maka tidak ada bentuk lain persamaan garis lurusnya. Oke, sekarang kita akan isi yang kosongnya saja ya untuk nomor 6 ya. Kemiringannya. Oke, kalau kemiringannya itu tadi Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 ya. Nah, kalau Y2-nya itu 4 ya, Y2-nya 4, Y1-nya itu min 5, X2-nya itu min 2, X1-nya itu 1. Maka 4 ditambah 5 min 3 ya. Jadi 9 min 3 itu kemiringannya jadi min 3. Nah, kemiringan ini min 3. Kalau yang ini tadi ya, menggunakan rumus yang tadi, Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 per X dikurang X1 per X2 dikurang X1 ya. Nah, Y1-nya berapa Y1-nya? Y1-nya tadi itu min 5 ya, min 5 ya. Min 5. Untuk Y2-nya itu 4. Nah, sebelah sini X-nya ya, X2-nya itu min 2, X1-nya itu 1, seperti itu ya. Selanjutnya, untuk X2 ya, kita nyampein dong ya, jangan terlalu banyak-banyak ya. Kita nyampe nomor 9 ya, 10. Kita nyampe nomor 10 dan yang nomor 11 nanti kita akan langsung menyimpulkan seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ya, Y, rumusnya kan Y1 per Y2 dikurang Y1 ya, ini Y1 ya. Sama dengan X min X1 per X2 dikurang X1. Maka kalau di sini yang kosong Y1-nya,
Y1-nya tadi berapa? Y1-nya itu 2 ya. Y1-nya 2, Y2-nya min 2 ya. Min 2, sini berarti tentu 2. X-nya, X1-nya itu 1 ya. X1-nya 1, X2-nya min 2 ya. Min 2, 1, seperti itu ya. Nah, untuk yang nomor 8, kemiringan seperti tadi ya. Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurang X1 ya. Maka Y2-nya itu min 8, Y1-nya itu 0. X2-nya 3, X1-nya itu min 1 ya. Maka min 8 dikurang dengan 3 plus 4. Jadi min 8. Ini 1 ya. 3 tambah 1 itu 4. Maka hasilnya kemiringannya itu min 2. Seperti itu ya. Makanya di sini min 2. Oke, selanjutnya. Jika kita lihat kemiringannya itu 5 ya. Kita bisa buat nih sebenarnya. Y sama dengan 5 seperti ini ya. Barang tentu dia X. Kalau kemiringannya kan Y sama dengan MX plus C. Seperti itu ya. Kita lihat lagi. Kalau ini Y1 ya. 6 ini kan min 6 itu Y1 ya. Berarti min 6 Y1 ya. Setelah itu kita lihat lagi. X-nya, X1-nya itu 2 ya. Berarti di sini 2. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk titik B-nya tentu saja yang X2 sama X1-nya. X2-nya kan di sebelah kanan ya, seperti ini. Berarti min 1 ya, X2-nya itu min 1, dan Y2-nya itu min 9, seperti itu ya. Oke, kalau kemiringannya lagi, kita lihat kemiringannya ya. Nah, kalau untuk kemiringan yang ini, kita bisa buat ya, Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Y2-nya itu 1, untuk Y1-nya itu 5 ya. X2-nya min 3, X1-nya itu min 2. Jadi, min 4 per, dan salah tidak ya? Kita cek lagi. Oke, benar ya. Ini bukan min 5. Min 3 plus 2 ya. Jadi, min 4 per min 1 atau sama dengan 4 ya. Berarti di sini 4 kemiringannya, berarti Y sama dengan 4X ya. Nah, kalau kita coba menggunakan rumus tadi ya, untuk yang mencari si C-nya, maka Y sama dengan MX, bukan MX ya. Bukan MX, Y dikurang Y1 per M dikalikan dengan X min X1. Nah, kita coba saja menggunakan salah satu contohnya, berarti kita menggunakan ini ya. Kalau tadi di depan, sekarang kita menggunakan satu contoh. Kita hapus terlebih dahulu yang lain, agar tidak penuh. Kita hapus. Nah, cukup ya. Sepertinya cukup. Maka, si Y-nya dikurang Y1-nya itu kan dia 1 ya. Jadi 1 sama dengan M-nya itu tadi 4 ya. M-nya 4, X-nya, X1-nya itu min 3, berarti X dikurang min 3 ya. Maka Y1, Y dikurang 1 sama dengan 4X plus 3 seperti ini ya. Maka Y min 1 sama dengan 4 dikalikan dengan X itu 4X. 4 dikalikan dengan 3 itu plus 12. Maka Y sama dengan 4X plus 12 plus 1 ya. Karena ini pindah ruas, maka Y sama dengan 4X plus 13. Jadi ini plus 13. Seperti itu ya. Nah, untuk yang terakhir, kalian bisa mencobanya sendiri ya. Seperti itu. Nah, ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya. Kalau kesimpulannya itu berarti si ini ya. Ini Y1, Y2 dikurang Y1, X dikurang X1 ya, X1, X2 dikurang X1, seperti itu. Nah, dari hasil kegiatan menalar kalian, tentukan bentuk umum persamaan garis yang melalui dua titik, yaitu titik A, X1, Y1, dan X2, Y2. Berarti, kalau dia bentuk umumnya ya,
Ingat ya, Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 ini adalah bentuk umumnya ya, X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, ini bentuk umum untuk mencari persamaan garis yang melalui dua titik ya. Bentuk umum persamaan garis yang melalui dua titik. Seperti itu. Nah, mengapa bentuk lain pada garis baris pertama dan kedua tidak diisi? Apakah ada kaitannya dengan bentuk umum tersebut ya? Ada ya, karena kalau dia kita buat ya, Y per Y1 misalnya, per Y2 per Y1, kita di sini aja deh, biar cepat ya. Kita coba yang nomor 1 saja ya, nomor 1, jadi Y dikurang Y1-nya itu 2 ya, 2 per Y2-nya itu, Y2-nya 2 dikurang dengan 2 ya, sama dengan X-nya itu, X1-nya itu 2, X1-nya itu 1, X2-nya itu 3 dikurang 1 ya, maka Y-2 dikalikan, karena ini pindah ruas ya, 3 dikurang 1 itu 2, berarti di sini 2 ya, sama dengan 2 dikurang 2 itu 0 ya, berarti 0, X min 1 ya, pindah ruas ke atas, ini pindah ruas ke kiri. Maka 2Y min 4 sama dengan 0 dikali dengan X, 0 ya, 0 dikalikan dengan min, kan 0. Maka 2Y min 4 sama dengan 0 ya, maka 2Y sama dengan 4, jadi Y sama dengan 4 per 2, jadi Y sama dengan berapa? 2-nya. Makanya tidak ada bentuk persamaan garis lurus lain, tetapi sama ya, seperti ini doang. Oke, seperti itu. Sekian pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian telah pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.